Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-9. Di episode lalu, setelah sempat menghilang dan membuat Myulmang panik, Dongkyung pun akhirnya kembali. Peristiwa itu pun akhirnya membuat Myulmang menyadari jika dirinya sudah tidak bisa kehilangan Dongkyung lagi, yang artinya ia sudah mencintai Dongkyung. Dan saat Myulmang tengah meminta Dongkyung untuk mencintainya, tiba-tiba saja bibi Kang Soja muncul dan mengalihkan perhatian Dongkyung dari Myulmang. Padahal saat itu Myulmang mengatakan dengan mencintainya, maka Dongkyung akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan dunia. Kira-kira apa ya yang akan dipilih Dongkyung? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Sejak dulu, Myulmang sudah mencoba untuk hidup normal seperti manusia, walaupun akhirnya ia menyadari jika itu tidak mungkin, karena segala sesuatu yang pernah berinteraksi dengannya pasti akan menderita ataupun musnah. Dan keberadaan dirinya yang abadi ini hanya bertugas untuk mengamati dan bukan hidup seperti manusia pada umumnya. Jadi tidaklah mungkin Myulmang bisa hidup normal berdampingan dengan Dongkyung yang hanyalah manusia biasa. Dan kemunculan bibi Kang Soja yang tiba-tiba membuat Dongkyung kaget setengah mati, hingga ia pun akhirnya ngibrit kabur muterin komplek demi menghindari kejaran sang bibi. Ya, kehadiran bibi Kang Soja ini adalah berkat keemberannya Sun Kyung yang ngirim foto-foto kebersamaannya dengan Myulmang. Dengan manisnya lekit, bibi Kang Soja pun mulai menginterogasi Myulmang. Namun Dongkyung buru-buru mengusir pria itu sambil membekalinya ponsel. Takut-takut kalau Myulmang keceplosan ngomong ini itu pada sang bibi. Mengetahui jika Dongkyung tengah sakit parah, sang bibi pun berusaha nampak tegar. Dalam kata-katanya pun tersirat jika Dongkyung harus kuat dan bertahan. Sementara itu, Jina yang kedatangan Lee Hyun Kyu pun akhirnya ngasih kode ke pria itu untuk menemuinya di lantai 1. Tidak mau berbohong, ia pun jujur pada Jo-ik jika Lee Hyun Kyu alias pria inspirasi dalam novelnya baru saja datang. Ya, kedatangan Lee Hyun Kyu ini untuk membuat pengakuan jika dirinya masih rindu dan suka pada Jina. Namun kali ini, Jina masih belum bisa yakin apakah ia masih bisa menyukai Lee Hyun Kyu seperti dulu. Setelah 9 tahun lamanya, Jina digantung seperti itu. Sepulang dari menemui Jina, Lee Hyun Kyu pun dibuat terkejut saat tidak sengaja ia melihat pesan masuk di HP-nya Jo-ik, yang mana pengirimnya adalah Jina. Malamnya, Dongkyung pun menghubungi Myulmang menggunakan ponsel milik bibi Soja dan mulai mengajaknya ngobrol. Rupanya, bibi Kang Soja dan almarhumah ibunya Dongkyung adalah saudari kembar. Dongkyung pun berterima kasih karena malam itu Myulmang sudah menampakkan sosok kedua orang tuanya padanya. Dongkyung pun lantas meminta Myulmang untuk berperan sebagai dokter dan menjelaskan kondisi umumnya Dongkyung saat ini pada bibi Soja. Tujuannya agar sang bibi tidak terlalu mengkhawatirkan Dongkyung. Dan untungnya sang bibi pun percaya. Bibi Kang Soja pun lantas meninggalkan Dongkyung sejenak karena ia hendak menjemput Kevin, suaminya yang baru datang dari Kanada. Sepeninggalan bibi Kang Soja, Dongkyung pun memberikan Myulmang ponsel agar bisa saling berhubungan, dan Dongkyung pun menyimpan nomor kontak Myulmang dengan nama Sarah. Myulmang pun lantas mengajak Dongkyung mengunjungi sebuah sekolah kecil. Di sana, Myulmang memberikan tugas pada Dongkyung untuk memotret aktivitasnya yang tengah menjelma menjadi seorang guru sekolah yang hendak memberikan ijazah pada seorang muridnya. Ya, kehadiran Myulmang menandakan jika sekolah itu akan tutup dan berhenti beroperasi. Memang begitulah, segala sesuatu yang berinteraksi dengannya pasti akan berakhir. Dongkyung pun lantas bertanya tentang sosok Nyosin. Myulmang pun menjelaskan jika Nyosin adalah dewa yang ada untuk menjaga dan menanggung dosa di dunia.
Makanya ia selalu terlahir sakit, menderita, dan akhirnya meninggal. Dan peristiwa itu terus berulang seperti itu. Dongkyung pun jadi bersimpati pada keberadaan Yosin yang ternyata jauh lebih menderita darinya. Dan berharap jika saja di dunia ini tidak ada apa-apa, apakah dunia ini akan menjadi tempat yang damai? Myeomang pun lantas meminta Dongkyung untuk tidak bergerak 1 detik saja. Ya, selama 1 detik itu, Myeomang mengatakan jika tidak ada yang hancur di dunia ini. Keesokan harinya, Dongkyung pun meminta Myeomang untuk menemaninya belanja. Mulai dari belanja sepatu untuk Sunkyung, pena untuk Najina, hingga rebutan tas mehong untuk bibi Kang Soja. Terakhir, Dongkyung pun mengajak Myeomang untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Myeomang pun lantas mengajak Dongkyung untuk makan siang bersama, ditemani Sunkyung, Najina, dan bibi Kang Soja. Ya, walaupun ini hanya mimpi yang dibuat Myeomang, namun mimpi itu terasa nyata dan begitu berkesan bagi Dongkyung. Paginya, Dongkyung pun terbangun dan mendapati semua orang yang berada dalam mimpinya sudah berkumpul, persis seperti mimpinya semalam. Sementara itu, Myeomang pun mendatangi kamar Nyosin yang kali ini tidak mau bertemu muka secara langsung karena Nyosin berkata jika ia sedang ganti baju. Ya, kebaikan Myeomang selama ini adalah usahanya untuk menjadi sosok anak yang baik seperti dalam kisah Pinocchio itu. Myeomang hendak membuat Dongkyung pada akhirnya memilih dirinya sendiri dan dunia demi bisa menyelamatkan orang-orang terkasihnya. Sebelum pergi, Myeomang pun berterima kasih pada Nyosin karena telah membiarkannya terlahir. Namun tanpa Myeomang sadari, ada alasan kenapa Nyosin tidak mau bertemu muka kali ini. Ya, sang dewi itu tengah menahan darah yang tengah mengucur deras keluar entah dari mulut atau hidungnya. Sementara itu di kantor Life Story, Park Chan-shin pun akhirnya kelimpungan. Setelah Dongkyung mengundurkan diri, penulis Lee Hyun, Dalgona, Siberia, Jung Dong-myun, dan Pangeran Muda tidak mau memperbaharui kontrak jika bukan Dongkyung yang menjadi editornya. Ya, ini semua gegara Park Chan-shin yang mengundang Ji Joking malam itu dan menyinggung Dongkyung. Jadi, si bos sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menghubungi Dongkyung kalau ingin semua penulis kembali ke Life Story. Sementara itu, Jo-ik pun rada curiga. Apakah kemarin malam Lee Hyun-kyu sempat melihat pesan masuk dari Najina ya? Jo-ik pun lantas menemui Lee Hyun-kyu di kafe dan hendak mengajaknya bicara. Namun tiba-tiba saja, sang pemilik gedung alias ayahnya Jo-ik datang dan memarahinya. Mengetahui identitas Jo-ik nyaris diketahui oleh Park Chan-shin yang kebetulan ada di situ, Lee Hyun-kyu pun gercep mengalihkan perhatian ayahnya Jo-ik. Namun sejenak Lee Hyun-kyu malah jadi teringat sesuatu. Wanita yang tengah bersama Jo-ik waktu itu, apakah dia Najina? Ya, Lee Hyun-kyu pun akhirnya mengetahui jika Jo-ik mengenal Najina. Lee Hyun-kyu pun lantas menemui Najina dan menegaskan kalau wanita itu tidak boleh berhubungan dengan pria lain. Maksudnya Jo-ik gitu ya, karena Lee Hyun-kyu adalah pria pertama yang mengenal Najina dan bukan pria lain. Sementara itu, Dongkyung pun bertanya, bagaimana jika dirinya meminta untuk bisa hidup lebih lama? Apakah Myeomang bisa mengabulkannya? Myeomang pun menjawab tidak, karena tugasnya hanya menghancurkan dan bukan menyelamatkan. Mendengar jawaban dari Myeomang, Dongkyung pun rada kecewa dan pergi meninggalkan pria itu. Saat Myeomang tengah menyendiri, mendadak pikirannya pun berubah. Tanpa ia sadari, selama ini ia sudah menjalani hidup seperti manusia. Makan bersama, tidur bersebelahan, hingga menyukai Dongkyung. Ia sudah tidak bisa kehilangan Dongkyung lagi. Padahal hidup gadis itu hanya tersisa beberapa bulan saja. Ya, Myeomang pun akhirnya membuat pengakuan jika ia mencintai Dongkyung di 50 hari tersisa sebelum Dongkyung tiada. Dan Doom at your service episode ke-9 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin seru aja ya ceritanya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-10-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!